Bab ke-97, bertemu gadis merepotkan. Arjun merenung di kamar, sentilan dari ayahnya, membuat dirinya merasa malu. Di usiaku, walaupun katanya ayah nakal, tapi juga sudah lulus S3, kan sudah sukses dengan usaha sendiri. Bahkan ayah juga sudah menikah. Sedangkan aku seperti anak kecil yang dungu. Keluh Arjun. Arjun juga sering mendengar cerita dari kakeknya, jika ayahnya sejak memasuki SMA sudah mulai merintis membuka counter ponsel. Berkat kepandaian dalam berkomunikasi dengan para pelanggan ayahnya mulai dari satu counter memiliki cabang, sampai dapat membangun yang besar di sebuah mall. Makanya ayahnya Arjun bisa sekolah di luar negeri dengan biasa sendiri. Begitu lulus kuliah Yongki, semakin menambah cabang di berbagai kota. Ayah nakalnya keren dan berkualitas. Gumam Arjun salut. Kemudian Arjun membuka laptopnya. Ada banyak desain ponsel hasil karyanya. Tetapi selama ini Arjun sangat takut untuk memulainya. Tetapi berkat inspirasi dari ayahnya dia menjadi memiliki keberanian, apalagi ayahnya bilang siap memberinya modal. Azan maghrib berkumandang, Arjun segera wudhu dan ke ruang salat bersama keluarganya. Arjun melihat wajah cantik Ayunda yang selalu ceria, membuat dirinya menjadi teringat akan Helmi. Malam ini, aku harus membantainya, batin Arjun. Walaupun dia kadang nampak cut pada adiknya, tetapi sesungguhnya Arjun sangat menyayangi adiknya. Dia tidak ingin senyuman indah dan kepolosan adiknya itu sampai ternodai. Karena dia tahu, jika Helmi adalah playboy kelas kakap. Selesai salat, seperti biasanya mereka akan mengaji sambil menanti azan Isya. Setelah itu makan malam bersama dan bercanda di ruang keluarga. Arjun, ayah mau membahas soal yang tadi. Jika kamu dijodohkan dengan Nala, apakah mau? Dia gadis yang baik dan solehah, ucap Yongki. Ayah, aku ini belum mau menikah, jawab Arjun tegas. Tapi abang suka sama Kak Nala kan? Selayunda. Jangan sok tau deh, serga Arjun. Lah buktinya selama ini, abang hanya dekat dengan perempuan Kak Nala saja, timpal Ayunda. Itu karena dia sudah aku anggap sebagai saudara, kalau tidak mana mungkin aku berteman dengannya, jawab Arjun. Arjun, apa kamu sudah punya pacar? Selain Indria penasaran. Tidak ada, Bunda. Aku tidak minat pacaran. Bagiku perempuan adalah makhluk yang sangat merepotkan, jawab Arjun melirik ke arah Ayunda. Apa maksud abang? Tanya Ayunda. Ya perempuan memang merepotkan, termasuk kamu, balas Arjun cuek. Ayah, Bunda, apakah benar aku merepotkan? Rengek Ayunda. Yongki dan Indria tertawa lirih. Memang sejak Ayunda berusia 1 tahun, sangat lengket pada Arjun. Bahkan ketika melihat Arjun hendak pergi bermain, Ayunda akan menangis. Hal itu terus berlanjut sampai Ayunda remaja. Ketika abangnya bepergian dengan Naisen, pasti Ayunda ingin ikut. Begitu Ayunda lulus SMP, Arjun tidak pernah lagi keluar rumah dan memilih tidur. Akan tetapi jika sudah malam hari, saat Ayunda sudah tidur, Arjun menyelinap keluar bermain dengan Naisen. Sekedar nongkrong, balapan liar. Namun, Arjun masih lebih terkendali dibanding ayahnya. Dia tidak suka mabuk dan tidak bermain perempuan, hanya suka main motor. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Arjun jadi teringat akan janjinya pada Helmi malam ini. Bunda, aku mau ke kamar duluan, pinta Arjun. Pleh, pasti mau tidur, canda Ayunda. Yang penting tidak mengusik orang lain, balas Arjun. Ayah, Bunda, kenapa sih abang itu suka sewot sama aku? Rengek Ayunda. Percayalah, sebenarnya abangmu ini sangat menyayangimu. Hanya saja dia merasa gengsi untuk menunjukkannya. Bujuk Indria yang ingat suaminya dulu juga begitu. Assalamualaikum, pamit Arjun pura-pura tidak peduli. Waalaikumsalam. Seperti biasa jika ingin menyelinap dia keluar lewat jendela, kemudian memanjat tembok dari sisi yang buta jangkauan CCTV. Arjun bernapas lega sebab bisa keluar tanpa ketahuan satpam. Setelah itu, dia menuju ke tempat penitipan barang. Dia tadi sengaja menitipkan motor terbagusnya agar bisa digunakan untuk lomba nanti malam. Begitu Arjun sudah sampai, di sana sangat ramai. Bahkan dari kalangan anak-anak muda tongkrongan di daerah lain. Wah parah, ini mereka ngapain kemari? Batin Arjun. Karena dulunya Arjun pernah menjadi idola,
begitu terdengar kabar dirinya akan main membuat tempat ini menjadi ramai. Tidak beres ini. Sepertinya ada sesuatu yang salah, batin Arjun. Arjun segera mencari keberadaan Helmi, ingin menanyakan sesuatu sebelum bertanding. Hal, apa-apaan ini? Kamu kira ini sirkus? Tergugur Arjun. Aku juga tidak menyangka akan seramai ini, jawab Helmi. Dari sorot mata Helmi terlihat jujur. Arjun melirik ke sekeliling. Ada begitu banyak anak muda yang tidak dikenal sedang berjudi. Dia menjadi geram. Mereka datang dari mana? Batin Arjun. Hal, aku memang mau bertanding denganmu. Tapi bukan berarti aku mau dimanfaatkan oleh para bandar, ucap Arjun. Baiklah, kalau begitu, kita jangan bertanding di sini. Aku pun juga merasa malam ini ada sesuatu yang tidak beres, jawab Helmi setuju. Tiba-tiba saja terdengar suara sirene mobil polisi. Seketika semuanya panik. Asial, aku harus lolos, batin Arjun. Jun, lewat sini, teriak Helmi. Helmi sudah melaju duluan, dan Arjun mengikutinya. Mereka menambah kecepatan, sedangkan mobil polisi ada yang mengejar. Pantas saja aku merasa ada yang aneh. Biasanya tempat ini hanya didatangi orang-orang tertentu, tapi tiba-tiba ada banyak orang. Yang aku lihat dari juga ada semacam transaksi obat terlarang. Aku harus hati-hati, jangan sampai tertangkap, gumam Arjun fokus menyetir. Arjun memang lihat menyetir, tetapi tampaknya polisi tidak mau menyerah. Di depan ada persimpangan jalan, sebaiknya aku ambil jalur yang lain, batin Arjun. Setelah memilih jalan yang berbeda dari Helmi, ternyata polisi malah memilih mengejar dirinya. Ya ampun, apes banget aku, keluh Arjun. Arjun sangat was-was. Dia sudah berkeringat dingin, karena jika ketahuan oleh kedua orang tuanya bisa gawat. Polisi memakai mobil. Jika aku masuk ke gang dan jalanan yang hanya bisa dilewati motor, mungkin ada kesempatan untuk bersembunyi, batin Arjun. Arjun langsung belok ke jalanan yang lebih kecil, kemudian masuk ke gang. Polisi tidak bodoh. Aku takut jika di depan sana saat masuk ke jalanan besar bisa bertemu lagi, batin Arjun. Arjun semakin masuk ke gang. Dia berhenti dan menyembunyikan motornya di sebuah warung penjual bakso yang sudah tutup. Arjun berniat berjalan kaki dan menelpon salah satu teman untuk datang menjemput. Akan tetapi sungguh sial lagi. Tiba-tiba terdengar suara motor milik polisi. Arjun tidak sempat berlari. Begitu melihat ada salah satu rumah yang jendelanya terbuka, dia segera masuk ke sana. Ternyata dia masuk ke sebuah kamar, dan ada gadis yang sedang rebahan bermain ponselnya. Gadis itu kaget dan hendak berteriak. Arjun langsung mendekap mulut gadis tersebut. Diam, jika berani berteriak aku akan membunuh kamu. Aku bukan perampok, tapi aku sedang dikejar polisi. Jika kamu tidak mau diajak kerja sama, aku benar-benar akan membunuh kamu, ancam Arjun. Gadis itu gemetar, butir air mata mulai menetes ke pipi. Sesaat kemudian suasana menjadi hening. Arjun sendiri merasa aneh, karena selama ini dia hanya menyentuh bunda dan adiknya. Baru kali ini jemarinya menyentuh bibir orang lain. Astagfirullah. Maafkan hamba ya Allah. Inilah karma jika seorang anak tidak patuh pada kedua orang tuanya, batin Arjun. Tidak punya pilihan lain. Setelah dirasa polisi sudah pergi, Arjun segera melepaskan tangannya. Hai, ngapain kamu menangis? Aku tidak sungguh-sungguh ingin membunuh kamu, ucap Arjun masih merasa aneh pada tangannya. Gadis itu malah semakin menangis terisak, membuat Arjun jadi takut sendiri. Apalagi setelah diperhatikan wajah gadis itu sangat cantik. Memakai gaun putih yang ramping, dan juga hiasan jepit kupu-kupu pada rambutnya. Ajak aku bersamamu, ucap gadis itu. Apa? Pekik Arjun. Cepat selamatkan aku. Aku tidak mau dijual oleh ibu tiriku, rengek gadis itu. Arjun menggaruk-garuk kepalanya. Jika dirinya membawa gadis pulang ke rumah, tentu saja bisa menjadi masalah besar. Tetapi melihat gadis itu yang menangis tak berdaya, Arjun juga kasihan. Ayo cepatlah tolong aku, bawa aku pergi, paksa gadis itu. Baiklah, jawab Arjun. Arjun keluar duluan dari jendela, kemudian membantu gadis cantik yang masih muda itu untuk keluar. Arjun tidak mengambil motornya. Dia memilih menghubungi Grab karena takut nanti di jalan bertemu polisi. Tidak lama kemudian mobil datang. Arjun mengajak gadis itu untuk masuk. Perempuan memang selalu menyusahkan.
batin Arjun. Lucy, namaku Lucy. Kamu siapa? Tanya gadis itu. Arjun. Jawab Arjun cuek. Terima kasih sudah mau menolong aku. Jawab Lucy. Tahu bodoh. Jika berniat ingin kabur, kenapa tidak sejak tadi tidak keluar lewat jendela? Sindir Arjun ketus. Maaf aku berbohong padamu. Ucap Lucy. Apa maksud kamu? Tanya Arjun kaget. Aku tidak punya ibu tiri, tapi aku kabur dari rumah karena kedua orang tuaku mau cerai. Dan aku kabur tanpa membawa uang, dan malam ini aku terpaksa menyewa di kos. Tapi aku tidak bisa tidur karena kondisinya yang sangat sempit dan panas. Kamu terlihat seperti orang kaya. Bisakah kamu meminjamkan uang padaku? Nanti jika aku sudah kembali ke rumah, akan aku ganti uang kamu. Pinta Lucy dengan tatapan polosnya. Apa? Pekik Arjun tidak habis pikir dengan pikiran gadis di depannya. Aku ada gelang berlian, tapi aku tidak bisa menjualnya, karena ini barang yang penting bagiku. Kalau kamu tidak percaya padaku, gelang ini bisa sebagai alat jaminan. Bujuk Lucy. Arjun melirik ke gelang tersebut. Dia tidak tahu apakah gelang itu asli atau bukan. Tetapi Arjun lebih baik mengeluarkan uang daripada membawa gadis itu pulang ke rumahnya. Kamu mau berapa? Tanya Arjun dingin. Buat menginap di hotel bintang 5 selama sebulan. Uang makan, dan juga aku butuh beberapa pakaian. Jawab Lucy. Arjun mendegus kesal, bisa-bisanya bertemu dengan perempuan yang tidak tahu malu seperti ini. Sudah meminta tolong, tetapi minta yang mahal. Ya berapa? Tanya Arjun. 200 juta boleh. Tanya Lucy meringis. Apa? Pekik Arjun. 100 juta aja deh. Jawab Lucy, melihat reaksi Arjun yang keberatan. Arjun menahan napas, tabungan dia berkurang banyak untuk orang asing. Mana rekening kamu? Jawab Arjun ketus. Ini. Jawab Lucy nyengir. Memangnya kamu tidak punya teman? Sindir Arjun. Lucy menggeleng. Arjun sudah menduga, karena sikap Lucy yang menyebalkan pastinya tidak akan ada yang mau berteman dengannya. Tuh di depan ada hotel, sebaiknya kamu turun di sana saja. Dan mana gelang kamu? Ucap Arjun. Ini, tapi aku minta jaga baik-baik ya. Dan ini nomor ponselku. Kalau aku sudah ada uangnya akan aku hubungi kamu. Jawab Lucy. Ya, terima kasih. Ya. Arjun meminta sopir untuk berhenti tepat di depan hotel, kemudian mempersilahkan Lucy untuk keluar. Terima kasih. Ucap Lucy dengan senyuman manisnya. Arjun memalingkan wajah, sekilas nampak tengil seperti senyuman Ayunda. Mungkin itulah alasan kenapa Arjun mau membantunya. Benar-benar sial, perempuan memang merepotkan. Keluh Arjun.